Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini kita akan memasuki hari pertama Jakarta Endokrinologi Meeting dan saya ditugasi oleh panitia untuk menyampaikan aspek farmakologi biomolekuler hingga farmakologi manajemen obesitas secara keseluruhan. Teman-teman sekalian, bahwa perkembangan terkini pada manajemen obesitas dan biomolekuler hingga farmakologi sudah sedemikian pesatnya sehingga kita melihat kepentingan untuk melakukan pendekatan terhadap obesitas menjadi salah satu hal yang penting dipahami secara komprehensif. Kita tahu bahwa obesitas ini meningkat di seluruh dunia. Dalam 40 tahun terakhir kita melihat bahwa 250 juta perempuan itu mengalami obesitas baru dan 350 juta laki-laki mengalami obesitas baru. Hampir di semua region di seluruh dunia terdapat obesitas yang meningkat dari tahun ke tahun hingga akhirnya kita mengalami sebuah pandemi obesitas di seluruh dunia. Ini tentu tidak menguntungkan dari sisi ekonomi karena obesitas merupakan burden tersendiri bagi keberlangsungan berbagai macam penyakit yang berkaitan dengan obesitas. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat life expectancy itu tergantung dari berapa body mass index yang ada pada seseorang. Kalau ini grafiknya adalah grafik obesitas dengan berbagai macam tingkatan, maka tingkatan yang kita lihat pada obesitas yang sangat obes, maka penurunannya untuk life expectancy-nya kelihatan lebih rendah dibandingkan dengan pasien-pasien obesitas yang lebih rendah atau orang normal. Ada studi yang menunjukkan bahwa kalau kita mempunyai normal BMI, maka 80% itu akan mencapai usia 70 tahun. Kalau BMI-nya 35-40, maka hanya 60% yang akan mencapai usia 70 tahun. Sedangkan kalau BMI-nya 40-50 tahun, maka akan mencapai BMI 70, akan mencapai usia 70 hanya 50%. Ini menunjukkan bahwa semakin normal BMI, semakin tidak obes, akan semakin tinggi life expectancy-nya. Teman-teman sekalian, obesitas merupakan kriteria dianggap sebagai penyakit karena berkaitan dengan berbagai macam kompleks berbagai macam patofisiologi yang terkandung di dalamnya, baik secara fisik, mental maupun sosial. Ini adalah definisi dari kriteria sehat dan implikasi dari obesitas itu merupakan suatu gabungan dari berbagai macam hal dan berupa regulasi nafsu makan, energi balance, endokrin disfungsi endokrin, infertilitas, gangguan berbagai macam fungsi organ. Dari sisi fungsi juga karakteristik simptom kelihatan pada obesitas antara lain tidak cuma sebatas penampilan, tetapi juga ada masalah sendi, ada gangguan metabolisme yang terganggu, ada gangguan tidur. Kemudian kita tahu bahwa obesitas membawa implikasi pada gangguan kardiovaskuler, cancer risk, osteoporosis, dan polycystic ovarium syndrome dari sisi fertilitas. Teman-teman sekalian, ini adalah berbagai macam kriteria obesitas yang dikeluarkan oleh berbagai macam organisasi, dan kita lihat bahwa obesitas memainkan peranan penting dan dianggap sebagai salah satu penyakit karena obesitas memberikan kontribusi bagi berbagai macam hal yang berkaitan dengan berbagai macam aspek-aspek yang saya sebutkan sebelumnya. Apa sih obesitas itu? Kalau tadi saya sebutkan BMI itu adalah berat badan dibagi tinggi badan dalam meter pangkat 2. Kalau ini BMI itu didapatkan, maka ini kriteria obesitas. Secara internasional ini adalah
klasifikasinya secara yang kita pakai adalah kriteria BMI yang terdapat pada populasi Asia. Karena pada populasi ASEAN, normal range yang dianggap sebagai yang bukan obesitas, normal range-nya adalah 18 sampai 23. Lebih dari itu sudah pre-obesitas sampai 25 dan lebih dari 25 masuk obesitas. Beberapa kriteria mengetengahkan berbagai macam kelas obesitas dari mulai obesitas kelas 1 sampai kelas 4 dan ini berkaitan dengan aspek klinis yang ditemukan pada kejadian obesitas berdasarkan kelas-kelas tersebut yang dinilai secara prospektif maupun secara retrospektif maupun secara real time terhadap kejadian-kejadian yang berkaitan dengan faktor yang ditimbulkannya. Teman-teman sekalian, selain obesitas yang diukur berdasarkan BMI, ada juga obesitas yang diukur berdasarkan atas lingkar perutnya. Berdasarkan obesitas yang diukur lingkar perutnya, kita mengenal apa yang disebut sebagai obesitas sentral. Obesitas sentral itu kalau pada WHO ditetapkan kalau laki-laki itu lebih dari 102 cm, perempuan lebih dari 88 cm. Dan makin tinggi angka obesitasnya, semakin tinggi angka waist circumference atau obesitas sentralnya. Ini menunjukkan bahwa obesitas sentral berkaitan dengan waist circumference yang ada pada setiap orang. Ternyata waist circumference ini berbeda untuk tiap-tiap etnik dan kita lihat bahwa untuk kita hampir di Asia sesuai dengan Asia itu cukup untuk sampai 90 perempuan laki-laki dan 80 untuk wanita sudah dianggap sebagai obesitas sentral. Jadi ethnic different relationship antara fat dan waist circumference ini merupakan faktor yang penting karena obesitas sentral yang diukur berdasarkan etnik ini menunjukkan perbedaan risk dianggap dibandingkan dengan obesitas secara umum. Dengan adanya obesitas sentral, maka akan terdapat lemak sentral yang lebih banyak dan lemak visceral yang sentral dan atau lemak visceral yang lebih banyak ini berkaitan dengan risiko kardiovaskular yang lebih tinggi berdasarkan dari berbagai macam penelitian. Dan ethnic group waist circumference ini menjadi sangat penting. Jadi pengukuran obesitas harus kita ukur BMI-nya dan juga harus kita ukur obesitas sentralnya. Bagaimana komplikasi yang timbul akibat obesitas? Yang pertama adalah komplikasi metabolisme. Dengan adanya obesitas, maka pelemakan hati lebih banyak, kemudian timbulnya batu empedu lebih banyak, infertilitas meningkat pada perempuan, kemudian yang kanker juga meningkat pada jangka panjang untuk pasien-pasien obesitas. Karena lemak bukan dianggap lagi sebagai jaringan penunjang, tetapi sebagai jaringan pre-endokrin dan substrat yang tidak menguntungkan untuk berbagai macam hal. Akibatnya, substrat-substrat tersebut dapat menstimulasi genetik cancer yang sudah ada pada diri seseorang, sehingga orang yang obes itu akan lebih mudah terkena kanker dibandingkan dengan orang yang tidak obes. Kita tahu bersama bahwa cardiovascular disease merupakan salah satu penyebab akibat dari obesitas, stroke-nya lebih tinggi, dislipidemia sebagai faktor klasik kardiovaskular meningkat, hipertensi meningkat, kemudian heart failure dengan normal ejection fraction juga meningkat pada orang obesitas. Kadang-kadang orangnya tidak merasakan gagal jantung, tetapi sesungguhnya dia mempunyai gagal jantung akibat normal ejection fraction yang sudah terjadi pada pasien obesitas karena daya ekspansi dan kontraktilitas pembuluh darah serta gerakan miokardnya menjadi berkurang. Coronary artery disease dan failure sudah tentu banyak terjadi pada obesitas.
Diabetes tipe 2 juga banyak terjadi pada pasien obesitas, trombosis banyak terjadi pada pasien obesitas, dan GOUT atau peningkatan asam urat juga terjadi pada pasien obesitas. Ini adalah yang komplikasi yang timbul secara metabolik akibat obesitas. Secara mekanik akibat diabetes juga timbul asma, GERD, inkontinensia, susah menahan buang air kecil, kemudian osteoartritis terutama pada sendi-sendi yang merupakan weight bearing, terutama sendi lutut, kemudian sleep apnea akibat tertekannya saluran nafas, dan chronic back pain akibat ketahanan pada weight bearing di vertebrae pasien-pasien obesitas. Ini adalah gangguan yang timbul akibat komplikasi secara mekanik pasien-pasien obesitas. Yang kedua, secara mental. Secara mental, pasien-pasien obesitas lebih mudah mengalami depresi dan ansietas. Teman-teman bisa melihat bahwa komplikasi obesitas ini sedemikian kompleks, tidak saja pada faktor kardiovaskuler, tetapi pada faktor metabolik, pada faktor mekanikal, dan pada faktor mental. Dan prevalen obesitas menunjukkan berbagai macam tingkatan yang mungkin timbul, dari mulai gangguan mekanik tadi saya sampaikan, hipertensi, OSAS, GERD, dan sebagainya, dan 21% dari pasien obesitas menderita diabetes mellitus. 1/5 di antara mereka, 1 di antara 5 orang obesitas menderita diabetes mellitus yang akan berimplikasi berbagai macam penyakit. Miokardiak infark juga, 1 dari 5 pasien obesitas mengalami miokardiak infark pada beberapa waktu yang cepat. Ini menunjukkan bahwa obesitas merupakan salah satu penyakit, dianggap sebagai penyakit yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua untuk diperhatikan sehingga merupakan masalah yang harus diselesaikan dengan cepat. Teman-teman sekalian, overweight dan obesity meningkatkan cardiovascular disease karena absen metabolic abnormality yang begitu besar. Pada pasien obesitas, semakin tinggi tingkat obesitas, coronary heart disease-nya makin meningkat. Pada pasien obesitas, cerebrovascular disease-nya makin meningkat. Pada pasien obesitas, heart failure-nya makin meningkat. Walaupun tidak terdiagnosis heart failure secara klasik, tapi kalau diukur dengan menggunakan ekokardiografi, akan terdapat normal heart failure dengan normal ejection fraction pada pasien-pasien obesitas. Teman-teman sekalian, dengan BMI yang meningkat, maka blood pressure yang meningkat, blood glucose meningkat, insulin resisten meningkat, lipidnya meningkat, dan faktor inflamasi juga meningkat. Ini akan membawa implikasi secara molekuler, secara fisiologis pada peningkatan adesi molekular expression. Kalau adesi molekul meningkat, maka foam cell-nya juga meningkat. Foam cell formation pada pembuluh darah akan meningkat, dan smooth muscle formation meningkat, fatty material dan kolesterol deposit pada lumen arteri akan meningkat, dan akan menimbulkan plak yang lebih mudah pada pasien-pasien obesitas. Sehingga blood vessel lebih rentan, plak akan lebih mudah ruptur, dan pasien lebih mudah untuk menjadi miokardiak, infark, stroke, dan PAD pada pasien-pasien obesitas. Teman-teman sekalian, sistemik inflamasi meningkat pada pasien kardiovaskular dan type 2 diabetes akibat dari adanya obesitas, di mana pada lean adipose tissue pada orang-orang normal, itu lemak itu disimpan dalam ukuran-ukuran yang lebih kecil. Dengan calorie dense food yang meningkat, kemudian orang menjadi obesitas, maka akan terjadi hipertrofi adiposit. Hipertrofi adiposit ini menyebabkan obesitas pada orang itu menyimpan jaringan lemak yang lebih besar ukuran molekulnya. Dengan lebih besar ukuran molekulnya, maka inflamasinya akan lebih meningkat. Timbul sistemik inflamasi dengan meningkatkan interleukin 6, TNF-alpha, interleukin 1 beta, dan berbagai macam faktor inflamasi yang lainnya. Dengan meningkatkan sistem inflamasi, maka akan timbul berbagai macam komplikasi yang tadi saya sebutkan, komplikasi yang disebabkan karena diabetes, yang timbul akibat diabetes tipe 2, dan komplikasi yang timbul akibat cardiovascular disease. Endothelial permeability yang meningkat,
plaque development meningkat, aterosklerosisnya meningkat, peran-peran pankreas itu menjadi berubah, insulin resistennya juga meningkat, kemudian insulin sekresinya juga meningkat. Ini adalah akibat dari hubungan secara endokrinologi bahwa lean adipocyte dan yang berubah menjadi hiperadiposit akan menyebabkan komplikasi secara fisiologis pada orang-orang dengan obesitas. Teman-teman sekalian, kalau kita menurunkan obesitas, maka ternyata semakin turun komplikasi yang terjadi secara klasik akibat kardiovaskular tersebut. Kalau kita lihat bahwa kalau kita menurunkan obesitas weight loss 15%, maka remisi terjadi pada resiko penyakit diabetes, kardiovaskular, dan gagal jantung. 10-15% akan terjadi penurunan pada komplikasi ini, dan pada preferensi yang lebih baik lagi akan terjadi penurunan. Semua penurunan weight loss akan selalu diikuti dengan penurunan komplikasi yang timbul secara kardiovaskular maupun metabolik pada pasien-pasien yang gemuk. Teman-teman sekalian, benefit dengan early intervention merupakan salah satu mandatori yang penting, karena dengan menurunkan obesitas, maka kita akan menurunkan kurang lebih 50% orang-orang menjadi diabetes tipe 2. Karena itu, segeralah melakukan intervensi dini pada pasien-pasien obesitas, baik yang obesitas sentral maupun obesitas sistemik, karena kalau kita ukur dengan berbagai macam parameter ini, kelihatan bahwa semua hal secara bagi pasien-pasien obesitas kalau dilakukan komplikasi, BMI-nya akan diintervensi secara cepat, maka hazard ratio-nya akan semakin lama semakin turun. Teman-teman sekalian, ini adalah DPP study, Diabetes Prevention Study, menunjukkan bahwa ada perbedaan kejadian diabetes antara pasien-pasien yang melakukan life change modification selama 10 tahun dibandingkan dengan pasien yang menggunakan metformin dan pasien yang dibiarkan saja, dan ditunjukkan bahwa reduction 34% ini akan membaik kalau pasien itu melakukan life change modification. Salah satunya adalah penurunan berat badan. Dengan menurunkan berat badan, maka resiko untuk diabetes dalam waktu 10 tahun akan turun 34%. Ini adalah studi lain, Lookhead Study, menunjukkan bahwa semakin turun kita melakukan modifikasi berat badan, akan menunjukkan penurunan pula terhadap level HbA1c. Dengan penurunan level HbA1c, maka risiko diabetes akan menurun. Demikian pula kadar trigliserid di dalam darah. Dengan menurunkan semakin tinggi weight loss-nya, semakin banyak weight loss-nya itu akan diturunkan, maka kadar trigliseridnya juga semakin lama semakin menurun. Ini menunjukkan betapa pentingnya obesitas, dan obesitas merupakan implikasi yang baik untuk diturunkan berat badannya. Teman-teman sekalian, bahwa kita tahu lebih dari 229 komplikasi akan diturunkan dalam semua organ dalam badan kita dengan menurunkan obesitas. Obesitas berhubungan dengan jantung, berhubungan dengan pembuluh darah, berhubungan dengan faktor mekanik, dan berhubungan dengan metabolisme yang ada dalam liver. Dan kita tadi sudah saya tunjukkan bagaimana penurunan early intervention menunjukkan efek yang mandatory baik untuk menurunkan komplikasi akibat obesitas. Dan appetite regulation merupakan salah satu kunci untuk menurunkan obesitas, bahwa kita tahu energi balan diregulasi oleh otak, dan otak merupakan input utama, merupakan organ yang mahal untuk menurunkan obesitas. Dan ternyata satiety, kemudian rasa lapar itu mempengaruhi pola kita makan, dan kita tahu move yang lebih banyak juga merupakan salah satu bagian dari bagaimana kita korteks itu memberikan peranan. Di samping adipose tissue yang terbentuk, pankreas yang sudah terkoordinasi,
sistem mikrobiom yang ada di dalam usus yang terbentuk, faktor genetik yang ada, dan mungkin obat-obatan yang berperan di dalam jadinya obesitas. Sehingga apa yang dipikirkan dan di koordinasi dalam otak dan environment menjadi faktor yang penting dalam mengatur pola makan pasien-pasien untuk tidak menjadi obes. Teman-teman sekalian, neurological hormone factors merupakan peran yang penting dalam energi hemostasis. Kita tahu bahwa food intake itu diperankan oleh berbagai macam hal, salah satunya adalah korteks, dan korteks melalui nervus vagus memerankan permainan penting di dalam berbagai macam substrat yang terkait di dalam berbagai macam organ yang menyimpan karbohidrat, fat, dan protein sehingga menyebabkan adipose tissue-nya berubah. Dengan total energy expenditure yang semakin baik yang diperankan oleh nervus vagus yang dikendalikan oleh otak, maka food intake bisa dijaga dan dikontrol dengan baik. Dan food intake yang dijaga melalui sistem otak ini dikoordinasikan di otak melalui dua tempat utama, yaitu di hipotalamus dan prefrontal cortex. Koordinasi dari dua macam ini dengan berbagai macam substrat yang berkaitan di dalamnya akan menyebabkan total expenditure yang berubah dan food intake pola makan yang terbentuk itu menjadi salah satu elemen yang penting dalam substrat-substrat yang terkait dalam pembentukan obesitas. Teman-teman sekalian, homeostatic regulasi itu untuk menuntun rasa kenyang kita itu di otak, di hipotalamus terjadi dari dua tempat. Yang pertama adalah nucleus arcuatus sebagai first order neuron. First order neuron diperankan oleh POMC dan CHART serta NPY dan GRP. Kemudian ini akan memberikan rasa hunger, rasa signal rasa lapar yang diperankan oleh ghrelin dan satiety peptide yang diperankan terutama oleh PYY, dan yang penting ada GLP-1 reseptor. GLP-1 reseptor ternyata akan menekan mempunyai efek di nucleus arcuatus. Di tingkat adipose signal juga terperan di dalam berbagai macam reseptor yang ada di nucleus arcuatus. Sedangkan rasa kenyang dan rasa lapar pada ordo kedua itu terdapat di hipotalamus. Jadi berbagai macam signal dan hubungan secara substrat antara nucleus arcuatus dan hipotalamus memainkan peran secara biomolekuler tentang bagaimana kita mengatur rasa lapar dan rasa kenyang pada kehidupan kita sehari-hari. Tadi saya sampaikan bahwa korteks memainkan peran utama, dan di dalam korteks itu terdapat nucleus tractus solitarius dan area protema yang mengatur rasa kenyang dan rasa lapar, yang di dalamnya terdapat refleks vagal dan satiety-nya diatur oleh berbagai macam substrat antara lain adalah amilin dan GLP-1. Yang menarik adalah bahwa GLP-1 terdapat di dalam dalam signal nucleus arcuatus di sistem hormonal, dan GLP-1 juga berperan di dalam brain region untuk mengatur rasa kenyang melalui reseptor yang terdapat di area prostema. Teman-teman sekalian, appetite yang meningkat, feeding gasi, treating metabolic rate merupakan faktor yang penting di dalam kejadian obesitas yang ada pada berbagai macam pasien. Signal tersebut akan dikirimkan ke gastrointestinal, sehingga gastrointestinal juga memainkan peran penting setelah dikirim signal dari otak, dan berbagai macam substrat berperan di dalamnya. Dan ingin saya sampaikan bahwa GLP-1 reseptor terdapat di dalam jejunum, di dalam ileum, dan di dalam kolon, yang merupakan salah satu faktor yang penting di dalam penyerapan makanan dan pengaturan satiety serta pengaturan hunger pada pasien-pasien pada kondisi normal dan orang-orang dengan obesitas. Sehingga peranan GLP-1 menjadi sangat penting dalam pengaturan rasa kenyang dan rasa lapar di dalam sistem pencernaan setelah dikirimkan signalnya oleh otak tersebut.
brain control appetite, karena homeostatic eating itu biasanya diperankan oleh GLP-1 dan ghrelin yang meningkatkan rasa lapar, dan GLP-1 meningkatkan rasa kenyang. Dengan menstimulasi GLP-1, maka rasa kenyang akan semakin meningkat dan akan menekan ghrelin yang menginduksi rasa lapar. Kemudian pada pasien-pasien yang hedonic eating atau makan berlebihan karena nafsu mata ingin makan, kontrolnya diatur oleh sistem korteks. Dan ini diatur biasanya oleh sistem dopamik dan opioid cannabinoid reseptor yang terkendali atau mengalami pembelajaran akibat tingkah laku makan yang mulai berjalan dari waktu ke waktu akibat pola makan yang berlebihan. Sedangkan cognitive feedback akibat makanan menunjukkan bahwa behavior, feeling, dan proses berpikir untuk memulai pola hidup dan cara hidup makan yang sehat itu diatur sedemikian rupa dengan triangle ini, sehingga bagaimana kita makan sebenarnya bisa dipelajari dengan cermat oleh sistem otak kita sebagai kontrol untuk rasa lapar dan rasa kenyang. Sehingga behavior intervention merupakan empower sustainability behavior control eating yang sangat penting di dalam melakukan intervensi pada pasien-pasien obesitas. Ini ditunjukkan bahwa setelah post treatment dan after treatment, maintenance weight loss change itu penting di dalam pengaturan sistem bagaimana kita makan. Metabolic adaptasi merupakan bagian yang akan terimplikasi kalau otaknya sudah dikontrol dan otak tersebut dikontrol sehingga pola makannya berubah. Kalau pola makannya berubah, hormon levelnya berubah sehingga satiety hormonnya akan berubah menjadi lebih mudah kenyang dan hungernya lebih mudah turun serta energi expenditure-nya menjadi lebih meningkat. Itu pada pasien-pasien yang sudah diadaptasi weight loss-nya pada pasien-pasien yang mengalami melakukan pola diet. Teman-teman sekalian, studi ini menunjukkan bahwa kalau dilakukan studi dengan memberikan penurunan berat badan yang baik, kemudian dilihat angkanya, maka postprandial weight dan rasa lapar yang meningkat itu akan terjadi dan diukur kira-kira 240 menit. Itu pasien biasanya kalau ditahan laparnya akan timbul lapar pada 240 menit dan desire untuk makan itu timbul lagi untuk 240 menit. Ini karena energi expenditure-nya meningkat. Semakin lama orang itu menahan lapar, maka sebenarnya semakin lama diajari otaknya untuk melakukan adaptasi secara neurohumoral sehingga sebenarnya diet itu bisa diadaptasi secara sistem fisiologis. Dan kita lihat berbagai macam orang yang melakukan diet, maka akan kelihatan bahwa mereka yang bisa menahan rasa lapar lebih panjang akan bisa mengalami penurunan berat badan yang lebih baik. Teman-teman sekalian, kalau pasien metabolik adaptasi itu dilihat dengan berdasarkan weight loss, kalau pada minggu ke-30 terjadi penurunan 58, kemudian setelah 6 tahun biasanya rebound lagi beberapa orang. Tetapi ternyata rebound tersebut tetap memberikan implikasi pada resting metabolic rate yang menurun pada orang-orang yang mengalami penurunan berat badan dan metabolik adaptasi yang menurun berat badan, walaupun dia mengalami rebound, tetapi reboundnya tidak setinggi berat badan awal, maka secara metabolik adaptasi akan mengalami perubahan sehingga metabolik adaptasi tersebut akan memberikan efek yang baik pada perjalanan pasien-pasien diabetes. Regain diabetes weight loss intervention sangat penting dan ini menjadi salah satu bagian yang harus diedukasi bahwa diet menjadi sangat penting pada pasien-pasien diabetes. Bagaimana caranya diet? Ada 4 macam. Ada yang di pasien-pasien dengan farmakologi alone dengan cara menggunakan obat-obatan, polanya nurunnya akan seperti ini. Kemudian pasien dengan lifestyle modification
modification, menurunnya akan seperti ini, kemudian pasien-pasien dengan farmakologi ditambah lifestyle modification akan menunjukkan pola ini, dan kombinasi terapi menurunnya seperti ini. Jadi kombinasi terapi antara lifestyle modification, kemudian farmakologi, dan merupakan bagian yang penting dan menunjukkan hasil yang paling optimal pada orang-orang tersebut yang akan diterapkan berat badan. Sebagai summary bahwa efek obesitas akan menurunkan regen, akan menurunkan komplikasi yang terjadi pada orang-orang dengan obesitas, dan kita tahu bahwa brain control bisa diatur secara dengan proses pembelajaran, dan salah satunya adalah menggunakan kombinasi antara farmakologi terapi, lifestyle modification, dan pola belajar makan yang terdapat dalam otak. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat pada sesi Jakarta Endokrinologi Meeting kali ini, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.